Kembali lagi ke Vista, video statistika. Lanjutkan video kita yang kemarin mengenai RStudio. Kali ini kita akan belajar mengenai RStudio kembali dengan topik vektor, yaitu membuat vektor, operasi matematis pada vektor, fungsi-fungsi dasar untuk vektor, dan membuat deret angka pada vektor. Kemudian data frame, membuat dan memanggil data frame, dan menambah serta menamai kolom. Kemudian matriks, membuat matriks, menamai baris dan kolom, dan operasi pada matriks. Oke, teman-teman bisa langsung buka RStudionya, kemudian bisa langsung menuliskan script di panel kiri atas. Oke, setelah kita beri komen dulu, kita mau belajar vektor, kita gunakan buat komen kita menggunakan fungsi tagar ya teman-teman. Vektor, oke. Nah, vektor pada RStudio itu menggunakan fungsi yang namanya concatenate atau ditulis dengan huruf C, kemudian kurung, kemudian di dalam kurung yaitu isi dari vektor kita. Nah, vektor di RStudio itu hanya bisa memuat satu tipe data saja, teman-teman. Jadi kalau angka, ya isinya angka semua. Kalau objek, isinya objek semua. Oke, kita coba vektor yang pertama. Kita coba vektor satu. Oke, huruf C, teman-teman. Kemudian kurung. Nah, kemudian kita isi dengan angka, ya, teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita run ya, teman-teman. Oke, kita punya vektor sebanyak 5. Nah, untuk menampilkan kita panggil vektor satu. Oke, kita run. Oke, akan muncul vektor satu, 2, 3, 4, 5. Oke, dan coba kita buat sebuah vektor yang berisi dengan objek ya teman-teman. Vektor 2, jangan lupa C, kemudian objek dalam RStudio itu menggunakan string ya teman-teman. Titik 2 seperti ini. Oke, kita tuliskan mungkin nama-nama jeruk, nama-nama buah ya teman-teman. Jeruk, oke, kita kemudian ada apel, kemudian ada nanas. Oke, coba kita run teman-teman. Dan kita punya vektor 2 yang isinya adalah karakter. Ada 3. Kita tampilkan vektor 2. Kita run. Oke, maka akan muncul nama vektor kita. Jeruk, apel, dan nanas. Kemudian di RStudio kita bisa melakukan operasi matematis sederhana pada vektor, teman-teman. Oke, kita coba, kita punya vektor yang isinya hanya angka ya, teman-teman. Vektor 3. Oke, mungkin isinya angka satu, 2, 3, 4, 5. Sampai vektor 1. Kita run dahulu. Gimana? Ya, kita run. Ya, oke. Kita punya vektor 3 yang isinya satu, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5, 5 item. Nah, kemudian kita ingin mengalihkan vektor kita dengan 3 ya, teman-teman. Oke. Nanti saya langsung tuliskan di sini. Vektor yang akan kita kalikan, vektor 3. Kita kalikan dengan simbol bintang atas ya, teman-teman. Kemudian angka 3. Oke, kita coba run, teman-teman. Oke, maka langsung muncul hasilnya pada konsol adalah hasil dari perkalian tiap-tiap item di vektor kita dengan angka 3. 1 kali 3, 2 kali 3, dan seterusnya. Oke, kita coba operasi lain, mungkin pengurangan ya, teman-teman. Kita tuliskan dulu vektor 3. Kita kurangi dengan angka 2. Coba kita run. Nah, maka hasilnya akan muncul di konsol, 1 kurang 2, 2 kurang 2, dan seterusnya. Dan ini juga bisa digunakan untuk operasi-operasi yang lain ya teman-teman, seperti penambahan, pembagian, ataupun perangkatan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan operasi-operasi atau fungsi sederhana pada vektor, ingin mencari nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, jumlah, dan lain sebagainya. Oke, kita coba. Jadi di sini aku sudah buat vektor 4. Ini isinya adalah angka random dengan jumlah 20 ya teman-teman. Oke, mungkin kita coba gunakan fungsi max ya teman-teman untuk mencari nilai tertinggi di vektor kita. Kita gunakan fungsi max ya. Kemudian nama vektor kita. Vektor 4. Kita coba lihat. Nah, di sini langsung muncul angka tertinggi, nilai tertinggi yang ada di dalam vektor kita. Kemudian kita min atau mungkin nilai terendah ya teman-teman. Vektor 4. Kita run. Jadi nilai terendah pada vektor kita adalah 12. Kita gunakan fungsi lain ya teman-teman. Oh, rata-rata. Lumayan.
maka nanti akan muncul rata-rata dari vektor kita, teman-teman, yaitu 174,35. Atau mungkin teman-teman ingin mencari penjumlahan dari seluruh vektor ya. Kita sum, kemudian vektor 4. Kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah 3.497. Nah, teman-teman juga bisa mencari panjang dari sebuah vektor dengan fungsi yang namanya length ya, teman-teman. Length, 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 kemudian vektornya. Maka akan muncul di sini berapa panjang dari vektor kita, yaitu 20, teman-teman. Dan juga teman-teman bisa melakukan fungsi-fungsi yang lain seperti eh, skala deviasi, variansi, atau mencari produk dari vektor, dan lain sebagainya, teman-teman. Kemudian di RStudio ini ada cara yang memudahkan kita untuk menuliskan eh, angka atau membuat data ya, teman-teman. Mungkin katakanlah kita akan membuat data dari angka 1 sampai angka 10. Jadi kita tidak perlu menulis satu persatu dari 1, 2, 3, tapi kita hanya memberikan sintak yang ringkas. Contohnya seperti ini, teman. Oke. Aku mungkin tulis sebuah vektor 5, vektor 5 dari angka 1 sampai 10, ya, teman. Kita gunakan C, kurung, kemudian tuliskan angka pertama, kemudian dipisahkan ya, teman-teman, dengan titik 2, kemudian angka terakhir 10. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Coba kita run. Oke, oke, ternyata ada jarak, teman. Oke, seperti ini. Oke, kita run. Oke, coba kita panggil ya, teman. Vektor 5. Nah, langsung muncul di sini dari vektornya dari angka 1 sampai angka 10. Oke. Kemudian ada fungsi lagi yang memudahkan kita dalam menulis angka sama seperti eh, yang sebelumnya di vektor 5, tapi di sini kita bisa menambahkan interval atau jarak dari tiap-tiap angkanya, teman-teman. Oke, kita coba. Kita katakanlah kita punya sebuah vektor 6, vektor 6. Kita menggunakan C, teman-teman. Nah, tapi di sini kita menggunakan fungsi yang namanya sequence ya, teman-teman. SEQ. Sorry, SEQ. Oke, kita akan fungsi SEQ kurung. Teman-teman bisa tuliskan angka pertamanya 1, angka terakhirnya 5, kemudian parameter yang terakhir adalah interval atau jarak tiap-tiap angkanya. Kita coba tambahkan 0,5 ya, teman-teman. Oke, sudah. Coba kita run ya, teman-teman. Kita run. Oke, sudah bisa. Coba kita tampilkan vektor 6. Nah, jadi seperti itu hasilnya. Dari 1, kemudian 1 tambah 0,5, tambah 0,5 sampai dengan angka 5. Kemudian ada satu fungsi lagi yang juga memudahkan kita. Katakanlah teman-teman ingin membuat sebuah data yang isinya adalah perulangan dari angka. Oh, mungkin teman-teman ingin menuliskan angka 12 dan angka 12 itu ditulis banyak beberapa kali. Bagaimana caranya? Kita menggunakan fungsi yang namanya wrap. Kita coba ya, teman-teman. Kita punya vektor 7 dengan fungsi wrap, teman-teman. Wrap, kemudian kurung. Kemudian teman-teman ingin menuliskan angka apa? Katakanlah sebuah vektor ya, teman-teman. Kita gunakan C lagi. Kita kurung lagi angka 5 dan 6. Oke. Di parameter wrap-nya, teman-teman kan koma, times-nya, teman-teman. Kita gunakan times. Jadi ingin berapa kali sih pengulangan yang ingin kita lakukan? Nah, kita ingin melakukan 3 kali penulisan angka 5 dan 6. Ya, teman-teman. Kita coba run. Oke, bisa. Kita coba tampilkan. Ya. Maka di sini angka 5, 6 itu ditulis sebanyak 3 kali. 5, 6, 5, 6, dan 5, 6. Oke, selanjutnya sama seperti wrap, tapi di sini kita akan menggunakan fungsi adds. Adds. Jadi ya, teman-teman, itu fungsinya adalah untuk menuliskan setiap angka. Itu berapa kali. Oke, langsung saja kita coba ya, teman-teman. Oke, kita punya vektor 8. Ya, sorry. Kita salin saja ya, teman-teman. Kita salin dari sini. Oke, kita punya vektor 8. Terus sama angka 5 dan 6, tapi di sini kita gunakan add seperti itu, teman-teman. Nah, it's 3 kali. Oke, coba kita running ya, teman-teman. Oke, sudah bisa. Oke, nama variabel kita ternyata adalah vektor saja ya, teman-teman. Vektor. Oke, coba kita running, teman-teman. Nah,
Maka seperti hasilnya. Jadi tiap-tiap angka itu ditulis banyak 3 kali. 5, 5, 5, 6, 6, 6. Oke, coba kita rubah ya teman-teman. Kita tambahkan angka 7. Gitu ya. Kita coba running lagi. Oke, sudah bisa. Kita coba tampilkan. Nah, jadi 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7. Nah, begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke topik berikutnya, yaitu mengenai data frame. Oke, kita buat script baru saja di sini. Oke, pagar data frame. Data frame. Oke, nah data frame itu apa sih? Jadi data frame itu singkatnya seperti tabel yang sering kita jumpai pada umumnya. Tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom. Nah, di RStudio sendiri untuk membuat data frame kita menggunakan sintaks yang namanya data frame juga dengan bentuknya data titik frame kemudian kurung ya teman-teman. Langsung aja kita coba. Nah, agar lebih mudah ya teman-teman dalam membuat data frame di RStudio, teman-teman bisa mendeklarasikan dulu vektor untuk mengisi kolom dari data frame kita. Contohnya seperti ini. Oke, kita punya kolom satu ya teman-teman. Kolom satu isinya angka. Kita gunakan fungsi vektor ya teman-teman. C. Dan isinya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian di kolom 2, kolom 2. Oke, isinya angka juga. Lanjutannya 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita coba running dulu. Kita blok, kemudian kita run. Oke, kita sudah punya kolom 1 dan kolom 2, isinya 5. Nah, untuk membuat data frame, kita deklarasikan dulu variabel untuk data frame kita. Oke, aku coba di sini df ya. Df. Kita gunakan fungsi data. Oke, di sini akan langsung muncul data frame. Nah, di dalam kurung ini teman-teman isikan vektor-vektor yang sudah teman-teman buat tadi. Kolom satu dan kolom 2. Oke, seperti ini. Kita coba run dulu ya, teman-teman. Oke, berhasil. Nah, di sini kita punya data df yang terdiri dari 5 objek dan 2 variabel atau 2 kolom. Kita coba lihat, kita tulis saja df. Kita coba run. Oke, muncul di konsol kalau kita punya data frame seperti ini. Biar enak, teman-teman juga bisa lihat data frame dengan cara klik 2 kali ya, teman-teman di environment sini. Klik 2 kali. Nah, maka akan muncul di script data frame kita. Oke. Nah, selain itu, kita juga bisa memberikan nama dari kolom-kolom di data frame kita ya, teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya pertama, teman-teman bisa ketikkan fungsi names. Names. Nah, seperti names. Kemudian kita kurung. Nah, di dalam kurung ini isinya adalah data frame kita yang mau kita rubah namanya, teman-teman. Df. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita gunakan kurung siku. Nah, fungsi kurung siku di sini untuk apa? Fungsi kurung siku di sini itu untuk mengambil kolom mana yang mau kita rubah namanya. Menggunakan angka ya teman-teman, indeks. Indeks dari kolom yang akan kita rubah namanya. Nah, di RStudio sendiri, indeks itu dimulai dari 1. Kalau di Python, indeks dimulai dari 0 ya. Jadi kita lihat data frame kita. Kita mau rubah kolom 1. Berarti kan ini kolom pertama, kolom 1, indeks 1. Jadi di dalam kurung siku ini kita isi dengan angka 1. Oke, seperti ini. Kemudian kita rubah. Nah, berhubungan itu objek berarti kita gunakan string ya, teman-teman. Kita rubah namanya menjadi data data 1 seperti ini. Oke. Coba kita run ya, teman-teman. Oke, berhasil. Oke, coba kita lihat df kita run. Nah, di sini sudah berubah ya, teman-teman. Data 1 kolom 2. Nah, yang sebelumnya kolom 1 berubah menjadi data 1 karena namanya sudah kita rubah. Oke, selain kita bisa eh, merubah nama, kita juga bisa menambahkan kolom baru di data frame kita. Caranya bagaimana? Pertama, teman-teman bisa tuliskan dulu data frame yang mau kita tambahkan kolom barunya. Kita mau menambahkan data kolom di data frame df yang sudah kita buat ya, teman-teman. Df, kemudian kita gunakan simbol dolar.
Setelah simbol luar ini kita eh, tuliskan nama dari kolom baru kita. Nah, kita buat namanya kolom baru. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian, nah, isinya adalah vektor. Gunakan fungsi C. Kemudian kita isi mungkin 11, 12, 13, 14, dan 15. Oke, coba kita running ya teman-teman. Oke, berhasil. Coba kita lihat. Nah, sudah muncul di sini kolom baru yang telah kita buat. Jadi ada data 1, kolom 2, dan kolom baru. Teman-teman juga bisa melihat ringkasan numerik atau ringkasan singkat mengenai eh, data frame kita ya teman, menggunakan fungsi summary. Langsung aja kita coba ya teman-teman biar jelas. Summary. Kemudian di dalam kurungnya kita tuliskan nama data frame kita. Oke, apa yang akan muncul di konsol, maka nah, oke, aku ulaskan. Nah, jadi summary itu fungsi untuk menampilkan apa ya, ringkasan dari data frame kita. Ya, di kolom satu data satu itu nilai minnya 1, nilai maxnya 5. Di kolom 2 itu medianya 8, mediannya 8. Di kolom baru itu kuarternya 12 sama 14 gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke topik yang ketiga ya teman-teman mengenai matrix. Oke. Ini aku buat skrip baru lagi, kita ketikkan matrix. Matrix. Oke. Jadi di RStudio ini untuk membuat matrix kita menggunakan fungsi matrix ya, pakai X kemudian diikuti dengan kurung. Oke. Pertama-tama kita buat dulu nama dari matrix kita. Mungkin matrix satu. Matrix satu. Oke. Kemudian seperti ini kita gunakan fungsi matrix. Matrix nanti akan muncul matrix pakai kurung. Karena isinya nanti berubah vektor, kita gunakan fungsi C ya teman-teman. Jadi fungsi C di R ini cukup familiar dan cukup sering digunakan untuk membuat data dan lain-lain. C kita isi em, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10. Nah, di dalam fungsi matriks ini ada parameter enrow dan encall. Fungsinya untuk apa? Jadi untuk enrow itu menyatakan jumlah baris kita yang ingin kita berikan pada matriks yang akan kita buat. Kalau encall itu menyatakan berapa kolom yang ingin kita buat pada matriks yang akan kita buat. Iya teman-teman, paham ya? Langsung aja kita coba ya. Enrow, berarti berapa baris yang ingin kita buat. Mungkin 2 ya teman-teman. Kemudian encall, berapa kolom kita buat 5. Oke. Jadi matriks dengan 2 baris dan 5 kolom ya teman. Langsung saja kita run. Oke, kita punya matriks seperti ini teman. Langsung aja kita coba tampilkan matriks kita. Matriks satu. Coba kita run. Nah, jadi ya teman-teman di konsol terdiri dari 2 baris dan 5 kolom. Dan secara otomatis dia akan menuliskan data-data kita seperti ini sesuai dengan baris ya, dimulai dari baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 11, 10. Kita juga bisa lihat dari isi ya teman-teman, klik 2 kali saja di sini. Oke, langsung muncul di sini V1, V2, V3, V4, dan V5. Nah, seperti data frame tadi ya teman-teman, kita juga bisa merubah nama kolom dan nama baris di matriks kita. Oke, kita gunakan fungsi yang namanya eh, row names untuk merubah nama baris dan call names untuk merubah nama kolom. Contohnya seperti itu, teman. Kita pertama row names. Row names. Oke, kita mau rubah matriks kita, matriks satu. Oke, matriks satu. Kita deklarasikan lagi. Nah, karena tadi bentuknya itu vektor ya teman. Nanti kita mulai dengan C. Karena ini nama, jangan lupa ya teman-teman string. Oke, sorry. Kita klikkan 1. Kita punya row 2 ya teman. Satu berarti terus 2. Ya, kita punya 2 baris ya teman-teman tadi. Jadi ini nanti 1, ini nanti 2 gitu ya. Kita coba klik. Coba kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, langsung berubah.
nama dari baris kita. Ada baris satu dan baris dua. Kita coba kolom ya teman-teman. Fungsinya call, kolom, call name. Sama seperti row name. Matrix satu. Ini. Karena ini vektor juga. String. eh, satu juga. Kemudian kita punya 5 ya teman-teman. Oh sorry. Dua, tiga, empat, lima. Oke, kita coba kita running. Oke, matrix. Oh, I'm sorry masih ada salah di sini. Matrix satu. Oke, seperti ini. Ups, oke bisa. Coba kita lihat. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Nama kolom-kolom kita di matrix. Di ada satu, dua, tiga, empat, dan lima. Kemudian kita juga bisa melakukan operasi-operasi dasar mengenai matrix ya teman-teman. Contohnya transpose. Kita gunakan fungsi T, huruf T saja ya teman-teman. T kurung matriks kita. Matriks satu. Oke, seperti ini. Kita coba run ya teman-teman. Maka hasilnya, oke, jadi langsung jadi ini transpose ya. Langsung jadi baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Selain itu kita juga bisa mengalihkan matriks kita dengan skalar ya teman-teman. Jadi sangat mudah. Caranya kita kalikan matriks kita dengan dua ya teman-teman. Matriks, matriks satu kita kalikan dengan dua. Oke, seperti ini. Coba kita coba run, teman-teman. Ya, oke, jadi tiap-tiap item dari matriks kita itu akan dikali dengan dua. Ya. Ini dua, satu dikali dua, dua dikali dua, dan seterusnya. Oke, itu tadi ya teman-teman. Materi-materi yang udah kita pelajari pada video ini ada vektor, ada data frame, dan kemudian matriks. Sekian, dan sampai jumpa di Vista berikutnya. Bye-bye.